Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat-sehat aja ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang syarat sah puasa. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita mulai. Kita mulai dari syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 5. Yang pertama ialah Islam. Jadi, jika orang non-muslim ikut berpuasa, maka tidak sah puasanya. Tidak dihitung sebagai ibadah. Tetapi tidak masalah jika ingin ikut berpuasa. Yang kedua ialah berakal. Orang gila kalau ikutan puasa tidak sah puasanya. Ya, tidak sah puasanya, tidak dihitung sebagai ibadah. Tapi jangan dilarang juga. Yang namanya orang gila, kalau dilarang nanti ngamuk. Ya. Yang nomor 3 ialah mumayyiz. Mumayyiz itu berarti anaknya sudah tamyiz. Tamyiz itu apa sih? Tamyiz itu ialah usia sebelum balik yang dimulai dari usianya 7 tahun. Jadi dari 7 tahun sampai balik itu disebut masa tamyiz. Nah, pada masa tamyiz inilah dianjurkan bagi orang tua untuk mengajarkan dan membiasakan anak-anaknya untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat. Agar apa? Agar terbiasa ketika sudah akhir balik. Oke, kemudian nih, apa sih ciri anak yang sudah tamyiz atau mumayyiz itu? Cirinya ada 2. Yang pertama sudah masuk 7 tahun. Nah, yang kedua ialah sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, juga sudah mandiri. Jadi bisa membedakan mana tanah, mana coklat, mana roti, mana api. Ya, bisa membedakan juga mana sebelah kanan, mana sebelah kiri. Bisa mandi sendiri, gak usah dimandiin lagi. Bisa makan sendiri, gak usah disuapin. Bisa pakai baju sendiri, gak usah dipakein baju. Jadi pokoknya udah mandiri, maka anak tersebut sudah dikatakan tamyiz. Ya. Nah, bagaimana nih kalau ada anak berkebutuhan khusus? Ya, sudah 15 tahun tapi kelakuannya masih seperti anak kecil. Nah, anak yang seperti ini apabila berpuasa maka tidak sah puasanya karena tidak tamyiz, tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Maka dikhawatirkan ketika berpuasa ia akan melakukan hal-hal yang dilarang ketika puasa. Ya, ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang atau membatalkan ketika berpuasa, otomatis puasanya bisa jadi batal ataupun tidak dapat pahala sama sekali, kan sayang jadinya. Maka ketika ada anak berkebutuhan khusus, walaupun sudah balik nih, ya tapi kayak anak kecil, maka tidak sah puasanya. Yang keempat ialah suci dari haid dan nifas. Jadi apa sih nifas itu? Nifas itu ialah darah yang keluar setelah seorang ibu melahirkan. Jadi wanita yang sedang haid datang bulan ataupun yang sedang nifas tidak sah jika puasa. Tidak sah jika puasa. Bahkan haram dan berdosa jika berpuasa. Tetapi wajib diqodho nanti di hari-hari di luar bulan Ramadan. Yang kelima ialah di waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jika kita berpuasa di waktu yang dilarang berpuasa, bukan hanya tidak sah tapi juga haram dan berdosa.
Kapan saja sih harinya? Bapak ingetin lagi ya, kemarin di video kemarin sudah ada, cuman Bapak ingetin lagi. Jadi, hari yang diharamkan berpuasa itu ada 5. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, dan yang ketiga 4, 5-nya ialah 3 hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari Tasyrik. Jadi kita kalau berpuasa di 5 hari tersebut bukan hanya tidak sah, tetapi juga haram bahkan berdosa ya. Oke, syarat sah puasa sudah. Kemudian kita akan membahas tentang rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat. Jadi kalau kita tidak niat ketika berpuasa, maka tidak jadi puasanya, tidak dihitung ya. Nah, kapan sih waktu niatnya? Waktu niat itu ialah ketika dimulai dari maghrib sampai subuh ya. Jadi batas waktu niat itu ialah ketika azan maghrib sampai azan subuh. Nah, itu batas waktunya. Kalau lewat dari azan subuh maka tidak sah puasanya, tidak dihitung puasanya ya. Sudah bisa mungkin ya niat puasa semuanya ya. Oke, yang kedua ialah menjauhi pembatalan puasa. Jadi ketika kita berpuasa, rukun yang kedua ialah kita harus menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa ya. Berarti bukan melakukan, harus menjauhi. Jadi nggak boleh kita nih ketika kita puasa ada makanan, kita ciumin makanannya ya, kita liatin, kita bayang enak, itu tidak boleh ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.